Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yudhistira dari kelas Ekonomi Islam 6F dengan NIM 0501233214 dari Prodi Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah evaluasi proyek. Soal yang pertama yaitu evaluasi proyek merupakan bagian penting dalam manajemen proyek. Jelaskan definisi proyek dan analisis peran serta pentingnya evaluasi pada 3 tahapan utama, yaitu pra-pelaksanaan atau sebelum proyek dimulai, pelaksanaan saat proyek berlangsung, dan pasca pelaksanaan setelah proyek selesai. Bagaimana evaluasi pada setiap tahap dapat membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan proyek? Berikan contoh yang relevan. Jawaban yang pertama, evaluasi proyek adalah proses menilai dan mengukur perencanaan, pelaksanaan, serta hasil suatu proyek untuk mengetahui apakah tujuan proyek telah tercapai secara efektif dan efisien. Evaluasi dilakukan pada 3 tahapan utama. Pertama, tahap pra-pelaksanaan, yaitu untuk menilai kelayakan proyek, memperkirakan biaya, waktu, risiko, dan sumber daya agar proyek dapat direncanakan dengan baik. Contohnya, sebelum membangun gedung, dilakukan studi kelayakan dan penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu untuk memantau kemajuan proyek, mengendalikan biaya, waktu, dan kualitas, serta segera memperbaiki jika terjadi penyimpangan. Contohnya, jika membangun mengalami keterlambatan, manajer proyek dapat menambah tenaga kerja agar proyek kembali sesuai jadwal. Yang ketiga, tahap pasca pelaksanaan, yaitu untuk menilai apakah tujuan proyek telah tercapai, mengukur manfaat yang diperoleh, serta menjadi bahan pembelajaran untuk proyek berikutnya. Contohnya yaitu setelah sistem informasi selesai dibuat, dilakukan evaluasi kepuasan pengguna dan kinerja sistem. Dengan demikian, evaluasi pada setiap tahap membantu meningkatkan efektivitas karena tujuan proyek lebih mudah tercapai, efisiensi karena penggunaan waktu dan biaya lebih terkendali, serta keberhasilan proyek karena masalah dapat dicegah, diperbaiki, dan dijadikan pembelajaran untuk proyek di masa depan. Selanjutnya soal nomor 2. Setiap proyek pasti memiliki hasil yang berbeda. Kadang kala sebuah proyek memiliki kendala yang pada akhirnya proyek gagal mencapai tujuannya. Maka, faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan proyek tersebut, dan berikan salah satu contoh kegagalan proyek yang kamu ketahui. Jawaban nomor 2, kegagalan proyek adalah kondisi ketika proyek tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, biaya, kualitas, maupun manfaat yang diharapkan. Beberapa faktor penyebab kegagalan proyek antara lain perencanaan yang kurang matang, anggaran yang tidak memadai, keterlambatan jadwal, komunikasi yang buruk antar tim, kurangnya pengawasan, perubahan kebutuhan tanpa pengendalian, serta risiko yang tidak dikelola dengan baik. Contohnya, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sempat mengalami keterlambatan karena berbagai kendala, seperti pembebasan lahan, pandemi COVID-19, dan kenaikan biaya proyek. Meskipun akhirnya proyek berhasil diselesaikan, kasus ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengelolaan risiko, dan koordinasi yang baik sangat penting agar proyek dapat berjalan sesuai target. Jadi, keberhasilan proyek sangat bergantung pada perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, pengendalian yang baik, serta kemampuan mengelola risiko sejak awal hingga proyek selesai. Selanjutnya, soal nomor 3. Jika kamu menjadi konsultan proyek dan harus mengevaluasi sebuah proyek, menurut kamu aspek apa yang paling penting untuk diprioritaskan dalam melakukan evaluasi tersebut? Berikan alasan kenapa aspek yang kamu pilih dianggap berpengaruh besar atau krusial terhadap keberhasilan proyek kamu. Jawaban nomor 3 yaitu, jika saya menjadi konsultan proyek, aspek yang paling saya prioritaskan adalah pencapaian tujuan proyek. Menurut saya, aspek ini paling penting karena menjadi tolak ukur utama keberhasilan sebuah proyek. Meskipun proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, proyek belum bisa dikatakan berhasil jika tujuan atau manfaat yang diharapkan tidak tercapai. Dengan memprioritaskan pencapaian tujuan, saya dapat menilai apakah hasil proyek benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna atau organisasi. Selain itu, mengevaluasi terhadap aspek ini juga membantu mengidentifikasi pengurangan yang dapat diperbaiki pada proyek berikutnya. Contohnya, jika sebuah proyek bertujuan membangun sistem informasi untuk mempercepat pelayanan ke masyarakat, maka evaluasi harus melihat apakah sistem tersebut benar-benar mempercepat proses pelayanan, mudah digunakan, dan meningkatkan kepuasan pengguna.
Jadi, menurut saya pencapaian tujuan proyek merupakan aspek yang paling krusial karena menentukan apakah proyek benar-benar berhasil dan memberikan manfaat sesuai dengan yang direncanakan. Baik, sampai sini saja video tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.